Tidak boleh. Karena bapak dia yang meminta saya menyusuinya. Walaupun saya sampai ribut dengan suami saya. Karena saya sedang menyusui dia juga. Itulah nak. Kenapa mama tidak suka dengan dia? Jadi mereka berdua Enggak, Mas. persusuan dong. Enggak! Mama mengatakan sebenarnya sayang. Enggak! Dengar! Mama tidak bohong mengatakannya. Mama tidak bohong. Dia sesusuan sayang. Enggak! Ibu benar. Ya. Jadi sebenarnya Lisa itu saudara persusuan dong berarti sama Adi, sama anak ibu. Ya, dan aku juga benci dengan keluarga dia. Selain dia aku susuin, dia juga aku benci dengan keluarganya. Karena keluarganya tidak bisa membayar hutang dengan saya. Itu nggak mungkin tante, itu nggak mungkin. Mbak, tante, itu nggak mungkin. Itu tante bohong. Tante bohong. Kalau kamu saya susui dari kecil. Tante bohong. Ma, nggak mungkin, Ma. Nggak mungkin. Benar. Enggak. Saya susuin dari Enggak, kecil. enggak. Saat dia lahir. Enggak. Adiknya juga lebih tenang. Mau, Adiknya juga mau. lebih tenang. Adiknya Mau, juga lebih mau. tenang. Dengar kamu. Aku mau tetap Dengar. sama dia. Sampai masuk ke liang lahat sekalipun, Mama tidak suka kamu berhubungan dengan dia. Enggak. Aku maunya sama dia aja, Ma. Adik, Kamu tapi bisa sampai kualat, kapanpun sayang. nggak akan bisa. Sesusuan seperti dia tidak boleh kamu nikahin. Aku tetap mau sama dia, Ma. Tidak bisa. Nggak bisa, berarti dia nggak bisa dinikahin. Aku tapi maunya sama dia, Ma. Tidak bisa. Masih banyak orang lain. Di, Ma, Ayo pulang. ini Ma. harus. aku maunya sama dia, Ma. Di, Ayo pulang. Kamu mau dengan Mama apa tidak? Ya, semua rahasia sudah Mama jelaskan. jadi ini rahasianya, Bu. Iya. Dan ini bisa dibuktikan. Ya, Ada banyak saksinya. ada. Please, Ma. Please. Sayang. Mbak, Jangan lagi kamu. tante aku mohon tante, aku cinta sama Adi tante. Itu pasti bohong. Mungkin sih. Itu pasti bohong. Itu cuma alasannya tante. Buktinya pasti suaminya ya. Itu cuma alasan tante. Papanya Adi pasti tahu. Kenapa nggak dari dulu tante bicarakan soal itu? Kenapa ditutup-tutupin? Tante rahasiakan siapa diri kamu sebenarnya. Ayo kita pulang. Ayo Adi. Kita pulang. Tante jangan tante. Please, Ma. Aku cuma sayang sama dia, Ma. Nggak mau sama yang lain, Ma. Aku cinta sama Adi tante. Cukup sampai di sini. Jangan lagi kamu berhubungan dengan anak aku. Adi, dengar. Mbak, nggak bisa. Dia sesusuan sama kamu. Please. Tidak. Ma, tolong, Ma. Tidak. Ma, tolong, Ma. Tidak. Ma, Kamu mau dengar Mama apa tidak sayang? Ma. Pulang sayang. Kelarin Ma di sini, Ma, buat Tidak. restuin dia, Ma. Pulang ayo. Ma, Ayo pulang. Ma, tolong Mama aku, sudah Ma. bosan melihat dia. Nggak, Ma, pasti Tidak ini punya salah. masa depan. Pada Itu nanti bohong marah tante. keluar, Ini pasti salah, Ma. Ini yang pasti marah salah. sekali. Kamu yang punya utang Nanti dengan malah saya. menyesal. Tidak Hal yang dibayar nggak sampai bicarain hari sini. ini. Gini. Adi, Paham kamu? Adi tenangin mamanya, bawa Ini pulang. pasti sekarang. salah, Ma. Adi, tenangin Tapi aku mamanya. cinta sama Adi, 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 Tante. Adi denger. Ya, ini nggak mau sampai kapanpun lo nggak akan bisa. Tenangin pulang. ibunya, tenangin mamanya. Bawa pulang, bawa ke sana. Lisa tahan di sini. Sabar ya, sabar. Aku cinta sama Adi. Iya, oke. Itu gak mungkin. Tapi kalau satu darah nggak bisa. Kalau kamu udah satu, bohong. Tapi kalau misalnya terbukti benar ini gimana? iya. Kamu pun Bisa, kalau sampai punya kapanpun anak nggak akan bisa. nggak akan bisa loh. Terus aku harus kayak gimana? Ini pasti berat untuk diterima. Ini pasti nggak gampang. Aku cinta banget sama Adi, Kak. Semua orang pasti pernah sakit hati. Pasti awalnya juga berat. Tapi kamu masih muda kok. Iya. Masih banyak kesempatan. Ya. Sekarang yang kamu Sabar ya. perluin ada cuma waktu. Waktu untuk bisa akhirnya nerima semua keadaan ini. Tapi masih banyak kesempatan lain kok.
Karena sampai apapun mau diperjuangin nggak akan bisa. Iya benar. Mau direstuin pun percuma. Malah kamu sendiri malah yang rugi. Malah dosa sendiri loh. Aku harus gimana? Dia harus gimana, Ron? Mas Ran, Lisa. gimana? Lisa ya. Ya. Lisa, Duduk dulu, kamu duduk. dengerin saya. Duduk. Tinggalkan laki-laki itu ya. Ini saya tahu kalian masih saling mencintai, tapi secara ini tidak akan pernah bisa terjadi. Kamu harus lanjutin hidup dan mencari kehidupan pria yang baru dan kesibukan yang baru ya. Iya. Sulit, Kak. Case close ya. Ya, kita case close. Iya. Baiklah. Iya. Udah ngerti ya Lisa ya. Jadi Lisa mencari pasangan baru dan pelan-pelan recovery dan move on, oke? Case close. Ayo, pasti bisa. Ya, Lisa kamu baik-baik ya. Kami harap yang terbaik ya buat kamu ya. Sabar, masih banyak kesempatan untuk Iya, ketemu orang sabar lain. ya. Bang Oji atau Bang Sofian mungkin bisa ditemenin untuk diantar ke depan. Ya, ya, ya. Sabar ya. So, Sabar ya, Lisa. Aku seret juga sih. jika kita tidak mendengarkan orang tua, maka segala hal yang kita lakukan akan penuh dengan keburukan karena tidak mendapatkan restu dari orang tua. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku terlibat perebutan harta warisan dengan saudara kandungnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Eka. Selamat malam, Mbak Eka. Selamat malam. Dan ini adalah? Suami saya. Oh, namanya siapa, Mas? Iya, Oke, namanya kita ganti dengan nama samaran ya. iya nggak apa-apa. Bima. Bima, Bima ya. iya. Mas Bima dengan Eka. Eka. Oke, apa yang mau diceritakan Mbak Eka? Gini loh Mas Bayu. Saya datang ke tim mata batin. Saya mau minta tolong. Karena saya mempunyai konflik permasalahan dalam keluarga, harta warisan yang sampai memecah persaudaraan. Sampai saat ini saya pun nggak tahu dan putus hubungan kontak dengan saudara saya sendiri karena Kakak atau adik? kakak saya. Oke. Mbak Eka hanya 2 bersaudara? Iya, 2 bersaudara. Kakak saya perempuan. Oke, apa yang bikin sampai pecah dan ribut urusan warisan? Ya sebenarnya sih dulu memang saya sempat dijodohkan sama kakak saya, tapi saya nggak mau. Dari situ saya selalu bertengkar dan sampai akhirnya kita lepas kontak dan nggak ada hubungan apa-apa lagi. Berarti dijodohkan itu Mbak nggak setuju? Enggak, Dan Mbak memilih kawin dengan enggak. Mas... Suami saya yang pertama, ini suami saya yang kedua. Oh, ini yang kedua. Iya. Oh, oke. Ayo. Dek, Dek. Ya Mas silakan. Ya, makasih ya. Dek, Ya kak. kamu kenapa sih dipanggilin nggak dengar? Lagi nonton kok. Iya, tuh ada yang mau kakak kenalin dulu. Apaan sih kak? Kan norak banget deh. Sebentar doang. Ayo, kenalin dulu. Ayo, kenalin dulu. Kenalin dulu. Ayo. Maaf ya Mas. Ayo, ayo. Mas, kenalin adik saya. Hai cantik, kenalin dong. Iya. Kenalan dong. Iya. Nama saya Roy. Eka. Makasih. Ya, duduk dulu Mas. Ayo duduk. Norak banget sih. Iya, sebentar. Gak mau, kakak gak mau. Mau duduk sebentar. Norak banget sih. Udah, aku gak mau. Aku gak mau, enggak. Dek, kamu apaan sih? Bikin malu kakak aja tuh kan ada teman kakak.
Dari dulu kan saya nggak suka dijodoh-jodohin ya, Kak ya. Tapi ini pilihan terbaik kakak buat kamu, Dek. Saya udah punya pilihan, Kak. Ya udah, kalau memang kamu masih mau dengan pilihan kamu sendiri, jangan harap kamu dapetin harta warisan orang tua kita. Keterlaluan, ini semua nggak adil. Dek! Dek! Waktu itu nggak diizinin sama yang pertama. Enggak. Gimana nggak diizinin? Kronologi ceritanya seperti apa? Waktu itu kakak saya berusaha untuk jodohkan dengan pilihan dia yang mungkin menurut dia itu yang terbaik buat saya. Oke. Tapi kan saya juga punya pilihan hati sendiri dong. Saya punya pilihan hidup buat saya sendiri. Jadi saya nggak mau dijodohin. Saya tetap sama pilihan saya sama suami saya yang pertama itu. Tapi pada akhirnya saya tetap cerai sih. Loh, tanggapan kakaknya gimana tuh? Ya menyalahkan saya karena ya itulah pilihan kamu nggak terbaik. Oke. Dan waktu itu akhirnya ada masalah, ada konflik waktu Iya, kakaknya nggak masalah. setuju. Masalah yang pertama itu perjodohan. Dan pada saat itu juga permasalahan masalah harta warisan. Kami kan berdua bersaudara, perempuan. Pasti kan pembagian harta itu kan dibagi dua. Seenggaknya saya 50%, dia 50%. Tapi saya enggak. Sama sekali? Ada sepeser pun enggak. Dibawa semua sama kakaknya? Iya. Pernah coba ditanya baik-baik? Saya nanya baik-baik pun ya, dia udah nggak ada, maksudnya dia udah berbalik marah kepada saya karena nggak terima, mungkin karena pilihan saya nggak sesuai sama dia perjodohan itu. Jadi dari situ harta warisan pun mungkin ya saya nggak dikasih gitu. Jadi kayak dimusuhin gitu loh, Mas. Iya. Sampai sekarang tuh kontaknya pun aku masih ada, cuman nggak ada sama sekali. Ya oke, tapi setelah pisah dengan ini, waktu itu suami pertama kenapa? Meninggal atau cerai? Aku cerai hidup. Oh, cerai, hidup. Oke, waktu pisah, kakak tanggapannya menyalahkan Mbak Eka. Iya. Nah, tapi sekarang setuju dengan Mas Bima? Ya tetap enggak. Tidak setuju juga. Alasannya apa? Ya menurut dia itu suami saya nggak baik. Apalagi ngeliat lebih muda. Dia bilang bakalan nggak baik lah ke depannya karena itu lebih muda buat dia. Gitu. Oke, harapannya apa dengan datang ke Menembus Mata Batin? Harapan saya mau minta bantuan dari Mas Roy. Bagaimana solusinya saya bisa bersatu lagi sama saudara saya dan saya pun mau minta hak warisan saya setengahnya itu karena itu kan hak saya juga, Mas. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kami bisa memberikan solusi yang diharapkan dan mudah-mudahan Mbak juga bisa melanjutkan hidup dengan bahagia. Kakaknya bisa mengerti bahwa soal warisan ini ada hak Mbak Eka juga di situ ya. Iya, tapi waktu saya diwawancarai sama tim Mata Batin, janji katanya ingin meminta kontaknya kakak saya. Sudah dikasih? Udah dikasih, tapi katanya janji mau menghubungi dan mau menghadiri di sini. Oke, ini benar tim udah berhasil ngubungin kakaknya belum? Udah. Terus dia bersedia datang ke sini? Bersedia untuk gabung di sini? Oh, masih dalam perjalanan? Oke. Ya udah, oke. Nanti mudah-mudahan di kakaknya siapa namanya? Nanti kita ganti dengan nama samaran ya. Mudah-mudahan kakaknya Mbak Eka bisa bergabung, ngobrol, biar bisa tahu dulu permasalahannya kenapa harta warisannya kok nggak diberikan haknya Mbak Eka ini. Tapi sebelumnya kami akan ajak Mbak Eka dan juga Mas Bima untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eka, dengan tanggal lahir 18 Juli 1989 dan memiliki nomor rumah 43. Sosok wanita yang penuh dengan permasalahan yang cukup rumit. Adanya sesuatu yang ia sembunyikan sampai saat ini
Hal ini berkaitan dengan masa lalu yang ia sembunyikan. Saya merasakan adanya konflik yang berujung dengan memutuskan hubungan silaturahmi dengan seseorang. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini satu persatu namanya siapa ya? Saya cek dulu. Kalau nama lakinya Bima, Bima dengan tanggal lahir tanggal lahir 20 92. 2002. 2002. 2002 ya. Oke. Oke, baik. Mbak Eka, tanggal lahirnya 18 bulan 7, tahunnya 1989 dan nomor rumahnya 43. Iya, Oke, betul? betul. Oke, valid ya semuanya. Oke. Baik, Kak, ini sebenarnya datang ke Menembus Mata Batin karena ribut soal warisan sama kakaknya, Roy. Kakaknya ini bawa semua harta warisannya karena nggak setuju dengan pernikahan Mbak Eka dengan mantan suaminya. Mereka Mantan cerai. suaminya? Iya, ini adalah pernikahan yang kedua. Dan waktu itu saat Eka cerai dengan suami pertamanya, kakaknya menyalahkan, tapi tetap nggak memberikan haknya. Apalagi tahu sekarang Eka ini menikah dengan laki-laki yang lebih muda. Makin nggak setuju kakaknya. Makanya malam hari ini sebenarnya ingin kakaknya mengerti dan memberikan hak warisan Eka. Iya, baik. Kamu ngeliatnya gimana dari Eka dan juga dari Bima ini? Jadi sebenarnya ini kalau saya bisa bilang ini adalah warisan membawa petaka. Judul yang tepat menurut saya adalah warisan membawa petaka. Petakanya maksudnya karena perpecahan antar dua Ya, saudara ini. perpecahan antara saudara-saudara dan kemudian jadi kayak nggak gitu percaya antara state gitu semuanya, jadi rasa curiga juga kepada beberapa orang, dan saya melihat mata mereka gak bisa nyembunyiin sesuatu sih. Mereka tuh terlibat ya. Jadi mereka dalam kondisi sulit juga sebenarnya kalau saya lihat. Mereka berdua. Betul kan? Betul. Betul. Kesulitannya saya mohon maaf ya, ekonomi. Iya, betul sekali masalahnya. Gak apa-apa kok, nanti rezeki kan ada-ada aja dari yang di atas. Tapi selama ini kakaknya punya alasan apa ya gak memberikan hak warisan yang menjadi hak Mbak Eka? Ya alasannya ya perjodohannya itulah, Mas. Yang dia kan mau jodohin saya nggak setuju. Oh. Utamanya itu. Saya jadi curiga, dia jodohin kamu dengan cowok lain, tapi kamu gak setuju. Enggak. Jangan-jangan ini berkaitan dengan warisan ya? Kamu dengar gak tadi kamu ngomong apa? Apa? Saya dijodohin sama sama kenalan tante ya? Iya, kakak. Kakak. Saya ngerasa ada agenda-agenda tersembunyi dalam cerita tersebut. Seperti kayak harta warisan. Apakah itu betul? Persekongkolan antara sesama, kemudian Teman kakak gitu maksudnya. iya, mungkin juga. Ada persekongkolan antara kakaknya dengan orang lain. Di sini topiknya sih warisan membawa petaka banget. Kalau ngomongin tentang duit ya, baik. Kalau ngomongin tentang duit itu udah nggak kenal siapa saudara, siapa temen, siapa keluarga lo gitu. Duit tuh udah Gelap mata aja orang. udah gelap mata aja itu sih. Dia pokoknya dia Mas Roy, menurut dia pilihan aku itu nggak baik. Nggak baik. Kakak sama kamu sekali. yang Iya, bilang. menurut kakakku itu pilihan aku itu nggak baik. Dia tuh selalu tetap
mau jodohin sama pilihan dia yang menurut dia itu baik. Tapi kan aku juga punya pilihan tersendiri. Iya. Gitu loh Mas. Jadi aku nentang perjodohan itu sampai pada akhirnya aku konflik marah pokoknya. Pas pada saat aku bahas masalah warisan, ya dia nggak terima, malah dia maki-maki aku, nyalahin aku karena perjodohan aku inilah itulah gitu. Kakaknya sudah berkeluarga belum? Sudah, Oke. Mbak dari pernikahan pertama punya anak? punya. Iya. 1, 2? 2. Saya jadi curiga ya. Kakaknya ini jodohin sama temennya agar dapat menggolkan apa yang dia punya. Iya karena kakakku tuh bersikeras buat ngejodohin aku sama pilihan dia. Dia kaya emangnya. Kakaknya? Yang dia mau dijodohin tuh. Iya. Kayak melintir. Udah ada di mana? Apa itu? Boleh suruh masuk aja deh. Tolong dipakein masker sama kakaknya bang. Kakaknya Mbak Eka udah datang. Datang. Coba ya. Tapi mudah-mudahan ini baik-baik aja ya. Iya. Mas Bima terutama. Mas Bima kenal sama kakaknya tapi? Udah pernah ketemu. Mau nanya lagi ya, saya boleh? Iya. Mas Bima pernah kalau lagi lebaran pernah kumpul sama keluarga ini tidak? Tidak pernah. Baik, kalau misal mau nanya ya, Bay. Ya silakan. Kalau misalnya ini kan udah jalan berapa tahun, sorry? 1 tahun. 1 tahun. Waktu nikah nggak ada yang datang keluarga. Nggak ada. Nggak ada. Termasuk kakak saya nggak datang sama Nggak datang sekali. dia. Waktu lebaranan nggak ada nih. Nggak ada. Saya udah lama udah putus hubungan aja Mas sama kakak saya. Harusnya jangan gitu juga sih, Mbak. Oke.